Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas di Jalan Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 jalur A sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus wisata. Di libur panjang ini dimanfaatkan warga untuk mudik atau berwisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan sekitarnya. Kepadatan arus kendaraan ini mengular panjang dan melaju perlahan, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan. Ya, di momen libur panjang kali ini sejak pagi, ruas jalan tol Layang MBZ dan jalan tol Jakarta Cikampek juga terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan pribadi dan bus antar kota penuhi badan jalan. Dari pantauan di persimpangan kedua ruas tol MBZ dan tol Japek di kilometer 48, kendaraan mengantre panjang menuju gerbang tol Cikatama. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi serta bus pariwisata yang memanfaatkan momen cuti bersama. Akibatnya perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hingga antrean mencapai lebih dari 5 km. Tepatnya di kilometer 39 perbatasan Karawang dan Bekasi hingga kilometer 57 serta mengular kembali ke kilometer 47 dan kilometer 48. Rekayasa lalu lintas seperti pembukaan lajur tambahan serta pengaturan masuk kendaraan ke gerbang tol dilakukan untuk mencegah penumpukan lebih parah. Pengendara juga diimbau menjaga jarak aman dan memantau informasi perjalanan secara berkala. Yang memasuki libur panjang akhir pekan bertepatan dengan libur Imlek pada Senin besok, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju arah tempat wisata Puncak mengalami peningkatan volume kendaraan. Akibatnya antrean panjang terjadi. Satlantas Polres Bogor pun melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan one way menuju Puncak. Melalui pantauan udara, antrean panjang kendaraan terjadi saat keluar dari gerbang tol Ciawi menuju Simpang Gadok arah Puncak pagi ini. Ribuan kendaraan yang didominasi plat nomor B Jakarta yang merupakan kendaraan pribadi dan bus wisata mengalami peningkatan volume kendaraan. Hal ini menyebabkan antrean panjang hingga 2 km. Kemacetan dan meningkatnya volume kendaraan disebabkan banyaknya wisatawan yang menghabiskan masa liburan menuju kawasan wisata Puncak yang bertepatan dengan libur panjang akhir pekan Tahun Baru Imlek. Ya, untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap sekitar pukul 6 hingga pukul 8 pagi tadi yang dilanjutkan dengan rekayasa lalu lintas one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Sementara hingga pukul 9 pagi tercatat sekitar 1.400 kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak. Lalu seperti apa kepadatan di jalur Puncak saat ini? Sudah ada jurnalis iNews, ada Wildan Hidayat yang kini berada di Simpang Gadok. Selamat siang Wildan, apakah sistem one way hingga kini masih berlaku di kawasan Puncak? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok seperti terlihat di belakang saya sudah diberlakukan dua arah, Safa. Dan setelah sebelumnya sekitar 1 jam yang lalu di Simpang Gadok ini sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang sekitar 2 km mulai dari arah Ciawi hingga ke Simpang Gadok ini. Kemacetan ini dipicu karena adanya penyempitan di Simpang Gadok ini serta beberapa titik tempat kemacetan. Serta di tempat ini juga diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah. Sehingga arah kendaraan dari arah Jakarta menuju Simpang Gadok ini menumpuk semua di tempat saya berdiri ini hingga terjadi kemacetan. Dan perlu diketahui juga, Safa, ada beberapa titik yang menjadi rawan kemacetan selain di Simpang Gadok ini, Safa. Tadi terjadi kemacetan di Pasir Angin, di Simpang Megamendung, hingga ke perbatasan Pasar Cisarua dan juga Taman Safari, Safa. Iya, Wildan, ini kan libur panjang Imlek sampai awal Ramadan. Kira-kira kapan prediksi puncak kepadatan akan terjadi di kawasan Puncak Bogor?
Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi dari dari Lantas Polres Bogor bahwa kepadatan akan terjadi pada hari esok, mengingat pada hari ini mereka masih melakukan aktivitas berupa ziarah kubur dan beberapa aktivitas menjelang bulan Ramadan. Namun demikian pada esok hari Minggu hingga hari Selasa karena libur panjang akan dilakukan liburan untuk mereka yang akan beraktivitas, demikian. Ya Wildan, saat ini tengah diberlakukan dua arah ya di kawasan Puncak. Apakah ada informasi kira-kira kapan polisi akan memberlakukan sistem satu arah kembali pada hari ini? Ya, secara situasional seperti biasa jika memasuki libur panjang, kawasan wisata Puncak ini akan diberlakukan satu arah menuju Jakarta sekitar pukul 1 siang nanti, Safa. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di kawasan Puncak sepanjang hari ini, Wildan? Ya, hari ini cuaca di kawasan Puncak ini cukup panas dan terik. Namun untuk diketahui juga kawasan wisata Puncak ini suatu waktu cuacanya bisa berubah, mengingat kondisi di lapangan saat ini bisa berubah seperti kemarin sempat turun hujan dan juga bahkan gerimis. Demikian, Safa. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sambut bulan suci Ramadan, Polda Metro Jaya menggelar apel siaga keamanan ketertiban masyarakat. Kapolda Metro Jaya mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan selama bulan Ramadan. Digelar di lapangan presisi Polda Metro Jaya, apel siaga Kamtibnas bernama Jaga Ibu Kota Jakarta untuk Indonesia. Diikuti seluruh pejabat Polri hingga berbagai elemen ormas. Sampai komunitas ojol dan buruh juga ikut berpartisipasi. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri. Dalam sambutannya, Kapolda mengajak masyarakat berkontribusi menjaga lingkungan khususnya saat Ramadan nanti. Kapolda juga menghimbau masyarakat menjaga ketertiban dan toleransi, bijak terima penyampaian informasi, tidak mudah terprovokasi dan mengedepankan musyawarah apabila terjadi masalah di lingkungannya. Pihak kepolisian berharap melalui digelarnya apel bersama dengan seluruh lapisan masyarakat dapat mewujudkan rasa aman dan nyaman saat Ramadan nanti. Ini saya laksanakan ya sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi sinergi dalam rangka mewujudkan komitmen bersama, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, agar tetap aman, tertib, damai, dan kondusif. Dalam apel tadi juga kami menekankan bahwa upaya menjaga ibu kota memerlukan kerjasama dan kolaborasi serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat di seluruh DKI Jakarta. Oleh karena itu, tema yang kita ambil pada pagi hari ini